Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syadralun, kembali lagi dalam program Islami Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis harian Islami Indonesia. Dan Syadralun, tema kita hari ini adalah terkait dengan geliat investasi di Aceh. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini sudah hadir bersama saya, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di DPMPTSP Aceh atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Pak Insinyur Joni. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir langsung ke kantor Islami Indonesia Pak. Sama-sama. Oke, baik. Pak Joni, sebelum kita memulai bincang-bincang ini Pak, mungkin Bapak ingin menyapa dulu para Syadralun yang saat ini mungkin sedang menyaksikan kita di fanpage islaminews.com Pak. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadralun, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam di tengah kondisi pandemi ini. Ya, yang paling penting adalah protokol kesehatan itu wajib kita jaga. Ya. Jadi kemana saja kita boleh bergerak, tidak ada pembatasan, tapi yang namanya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu wajib kita ikuti. Ya. Karena itulah obat yang terampuh untuk menjaga daripada pandemi ini. Pandemi ini ya Pak ya. Semoga kita semua selalu sehat ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Syadralun, selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya dengan Pak Joni akan berbicara terkait dengan investasi di Aceh. Tentu ini tema yang menarik ya, terkait dengan investasi. Namun sedikit pengantar dari saya nih Syadralun, bahwa perkembangan pembangunan pada satu daerah itu kan tidak terlepas nih dari pengaruh iklim investasi, dan besarnya geliat investasi maka akan cepat pula pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di satu daerah. Nah, dengan kata lain, investasi ini menjadi indikator utama ya untuk menjadi kemajuan sebuah daerah ataupun negara. Dengan banyaknya investor yang masuk, maka akan banyak pula nih terbuka lapangan usaha ataupun pekerjaan, sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran dan juga kemiskinan di Aceh. Betul sekali. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Joni bisa mungkin memaparkan ya Pak ya, sedikit bagaimana nih Pak geliat investasi di Aceh untuk saat ini nih Pak. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih. Baik, Syadralun, mungkin sedikit saya jelaskan tentang investasi. Investasi itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Swastanya bisa nasional maupun asing. Mereka menanamkan modalnya, jadi mereka melakukan suatu kegiatan ekonomi di semua sektor, apakah di pertambangan, di perkebunan, industri, pertanian, perikanan, dan semuanya, termasuk jasa. Jadi yang kita harapkan tumbuhnya investasi ini tentunya yang pertama itu membuka kesempatan untuk berusaha. Jadi bagi orang yang punya duit ada kesempatan untuk berusaha. Nah, dia membuka investasi. Nah, bagi pekerja atau kita tentunya terbuka kesempatan untuk bekerja. Nah, karena investasi itu pasti menarik tenaga kerja. Jadi kalau itu bisa diciptakan dan banyak, tentunya salah satu visi misi gubernur kita Aceh Hebat, itu Aceh Kaya, tentunya akan segera terwujud. Oh begitu. Ya. Jadi memang banyak sekali manfaat ya Pak ya dengan investasi maupun investor yang masuk ke Aceh ini Pak ya. Sangat bermanfaat. Karena kan kalau ahli ekonomi menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tentunya banyak faktornya. Ya, belanja pemerintah, konsumsi, kemudian investasi, nah kemudian ekspor, kurang impor. Nah, tentunya dari semua faktor itu yang tidak terhingga itu adalah investasi. Ya, jadi investasi itu boleh masuk sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya juga investasi akan diiringi oleh dengan teknologi. Jadi teknologi itu tidak akan pernah berhenti. Jadi mesti berpikir terus menciptakan teknologi sehingga nanti investasi akan muncul. Demikian Mbak Usna. Baik Pak. Nah, terkait kan Bapak tadi kan juga dari ini Pak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya Pak ya. Yang Musa tahu juga di sini kan setiap investor yang masuk kan harus izin dulu nih. Iya, betul. Nah, tapi kita mau tahu juga nih Pak, apa saja sih kemudahan yang diberikan dari DMPTSP ya Pak ya? DPMPTSP. Apabila ada investor yang masuk, mungkin apa nih yang bisa kita kasih kemudahannya Pak? Ya, baik, mungkin saya cerita dari awal. Jadi untuk yang melayani investor ini itu di Aceh tentunya DPMPTSP Aceh ya. Dan di kabupaten kota juga ada DPMPTSP kabupaten kota. Jadi kita itu mencari investor. Jadi fungsi promosi kita cari investor kemana-mana. Artinya kita tawarkan ini loh ada peluang
berusaha atau investasi di Aceh. Nah, kita cari mungkin ke Medan, ke Jakarta kan lewat pameran dan sebagainya, atau ke luar negeri. Nah, setelah mereka berminat, mereka datang ke Aceh. Nah, tentunya kita kasih legalitas hukum, ya, untuk tidak sembarangan ya, kita kasih izin-izin. Nah, salah satu insentif yang kita berikan di izin ini adalah kemudahan izin. Jadi sekarang sudah dibentuk secara nasional itu ada online single submission. Jadi bisa dia dari kantornya dia bisa buat izin, tidak perlu ke kantor kami. Jadi melalui online. Nah, bisa. Itu kemudahan. Nah, kemudian juga SOP izinnya ya secepatnya. Jadi jangan lama-lama. Kalau bisa satu hari kita berikan izin. Nah, demikian juga. Jadi itulah salah satu insentifnya. Nah, kemudian juga di daerah ya kita membuat tempat-tempat berusaha seperti kawasan industri dan sebagainya. Nah, kemudian juga waktu dia mengimpor nanti barang mesin, ya katakanlah barang mesin ini tidak ada di dalam negeri, kan diimpor. Nah, itu kalau mereka mendapatkan fasilitas, mereka bisa PPN-nya 0%, kemudian biaya masuknya bisa turun. Jadi murah harga barang itu. Nah, setelah mereka mendapat izin, itu fungsi pengawasan. Jadi pengawasan itu sangat ketat supaya nanti investasi yang berjalan ini tidak merusak lingkungan atau sebagainya lah. Ataupun dari sisi mereka, kita harapkan mereka itu tenang, nyaman berinvestasi di Aceh. Jadi sehingga image Aceh itu untuk investor itu sangat bagus. Karena nanti kalau mereka terganggu, mereka akan bilang sama kawannya, jangan ke Aceh. Nah, tapi kalau mereka nyaman, mereka panggil, ayo ke Aceh. Nah, begitulah. Ya, gitu ya Pak. Jadi keamanan dan kenyamanan itu harus diutamakan ya Pak ya. Pasti. Karena nanti apabila dia sudah berhasil investasi di Aceh, pulang misalnya ke daerah asalnya, dia akan bercerita nih sama kawannya. Betul. Misalnya enak nih pengurusan izin, mudah di Aceh. Gitu ya. Nah Pak, berbicara terkait dengan keamanan dan kenyamanan, itu apa ini yang bisa misalnya kita berikan misalnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan nih Pak? Ternyata di lapangan baik kita temukan hal-hal yang mungkin ya di luar itu ya Pak ya, yang mungkin tidak membuat investor itu mungkin tidak nyaman. Tapi apa nih yang bisa kita beri dari pemerintah Aceh kepada para investor kalau dia memang betul-betul aman dan nyaman untuk investasi di sini Pak? Kita punya sistem komunikasi namanya LKPM, Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Nah, itu kewajiban dari investor untuk menyampaikan kepada pemerintah Aceh, provinsi ataupun kabupaten kota. Itu bisa melalui online juga, jadi melalui ACS. Nah, di situ kita bisa melihat problem apa yang mereka alami. Ya, baik problem secara administrasi ataupun problem yang secara fisik. Nah, kalau itu terjadi gangguan kenyamanan, kita segera melakukan rapat fasilitasi penyelesaian masalahnya. Jadi mereka jangan lama-lama mereka merasakan hal yang susah itu. Jadi itulah fungsi kita. Cepat kita selesaikan. Kita buat rapat koordinasi. Kita panggil semua stakeholder. Nah, ini gini-gini loh. Jadi semua nanti akan memberikan masukan sehingga permasalahan ini akan cepat selesai. Jadi gitu. Mereka nyaman lagi bekerja. Begitu. Jadi tadi bisa melalui di apa tadi Pak? Di LKPM ya? Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Melalui online juga bisa disampaikan. Iya, memang semua online sekarang. Ya, baik, benar Pak. Jadi setiap ada keluhan ataupun rintangan ya di lapangan, para investor bisa segera menyampaikan keluhannya di situ. Dan itu nanti akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Pasti, baik. Dan selama ini gimana itu Pak? Apakah sudah banyak nggak mungkin yang melapor atau gimana nih Pak selama ini? Ya, pasti. Selama ini ada lah ya beberapa. Sampai triwulan 3 ini itu kita mendapat laporan itu ada 687 kegiatan investor proyek ya. Di Aceh. Di Aceh. Jadi cukup ya. Mungkin ada beberapa juga kegiatan yang belum melaporkan. Itu kita akui. Tapi nggak apa-apa lah kan sudah banyak. Presentasinya sudah banyak. Mungkin sudah hampir 90% yang melaporkan. 90%. Nah, jadi itu. Ya, jadi dengan LKPM itu, ya itulah menjadi kajian kita, baik kabupaten kota, provinsi dan pusat. Nah, kalau permasalahan ini nggak bisa kami selesaikan di kabupaten atau di provinsi, kita lapor ke pusat. Iya, pasti. Jadi artinya apa? Negara ini memang melindungi investor tadi. Iya. Artinya kita memberi kemudahan dan juga kenyamanan kepada para investor ya Pak. Iya, pasti. Untuk merasa jangan kan karena mereka bawa uang nih ke daerah. Iya, betul. Jangan mereka berinvestasi di sini nanti merasa tidak nyaman. Namun apabila nantinya ditemukan kendala maupun hantangan dan rintangan bisa disampaikan ke LKPM tadi ya Pak. Iya, betul. Untuk segera ditindaklanjuti dan dievaluasi tentunya. Iya, pasti. Supaya ke depan tidak terjadi lagi hal yang sama gitu. Iya, betul. Nah, Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan. Tadi kan Bapak juga di awal ada menyebutkan beberapa investasi di Aceh ya Pak ya. Tadi ada pertambangan juga kan. Iya, semua sektor. Semua sektor. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sih
geliat sekarang ini gimana nih Pak investasi di Aceh? Mungkin kok tahun ini kan lagi corona nih kita Pak. Iya, ini baik. gimana nih? Saya ceritakan itu kita dari LKPM tadi kita mendapatkan data. Jadi data yang mereka lakukan di lapangan itu hendak kita karang-karang. Mereka laporkan. Jadi ada yang mereka laporkan itu penanaman modalnya yang pertama di modal tetap. Nah, modal tetap itu yang pertama itu beli tanah dengan pematangan, kemudian bangunan, kemudian alat mesin. Nah, kemudian juga nanti modal kerjanya. Nah, jadi tentunya investasi yang masuk hari ini itu mungkin konstruksinya perlu waktu 3 tahun atau 5 tahun, malah seperti PLTA itu bisa 7 tahun. Jadi setiap saat itu kan tumbuh terus. Ya mungkin tahap pertama dia beli tanah, ya mungkin tanah nggak mungkin separuh, beli tanah dulu, dan dimatangkan. Nah kemudian kalau bangunan kan bisa jadi tahun ini mungkin pondasinya, besok dindingnya terus ya tumbuh terus. Nah kemudian juga mesin-mesin demikian juga. Nah, kemudian juga modal-modal kerjanya. Jadi itulah yang kami catat semuanya. Jadi kalau kita lihat laporan mereka itu yang kita kolektif itu dari trennya mulai dari 2015 ya kita lihat itu sampai 2018 menurun justru. Menurun. Ya menurun. Nah artinya gini, bisa jadi menurun ini aktivitas di lapangan kurang atau memang tidak mengirim laporan. Ya jadi kepatuhan tadi rendah sehingga kita nggak mendapat laporannya. Mungkin di lapangan tumbuh. Nah, namun demikian sudah 19 sampai 2020 ini itu melonjak naik lagi. Jadi geliatnya dan malah yang 2020 baru TW3 kami juga terkejut mendapatkan data yang cukup signifikan. Oh ya, apa itu Pak? Jadi di TW3 ini data tumbuh itu 2,1 triliun. 2,1 triliun. 2,1 triliun. Jadi kalau kita bandingkan kuartal dan kuartal tahun lalu itu naiknya 22%, 22,8%. Atau kita bandingkan year over year itu 320%, tinggi. Tinggi naiknya. Nah, tinggi naiknya. Nah, ini sangat yang sangat menggembirakan kita. Artinya kalau di tahun ini kami bertarget investasi tumbuh itu secara daerah itu 6,5 triliun itu sudah tercapai. Karena apa? Karena sampai dengan TW3 itu sudah 7,1 triliun. Nah, sudah tercapai. Apalagi target nasional itu kita 4,3 T. Sangat tercapai. Jadi nanti di TW4 nanti sudah bonusnya. Sudah bonusnya. Jadi mudah-mudahan nanti ini. Jadi Pak, ini suatu yang menggembirakan juga ya Pak. Menggembirakan artinya di TW triwulan 3 ini di 2020 ya. Tapi sudah 2,1. Ya, 2,1 triliun atau miliar nih Pak? Ya, ini 2,1 triliun. Nah, 7,06 miliar triliun. Ini realisasinya ya? Realisasinya. Baik. Artinya di tahun 2020 ini meskipun di tengah pandemi, tapi ini malah ada memberi angin segar ya Pak ya? Iya, memberi angin segar. Artinya kan kalau kita lihat di lapangan tidak banyak investasi yang terhalang. Nah, setahu kami hanya satu yang nggak terhalang itu ada investasi PMA di Langsa. PMA. Ya, itu membuat pabrik pembangkit listrik tenaga biomes dari cangkang sawit. Nah, itu kan dari India investornya. Nah, karena di India juga lockdown, mereka belum datang. Padahal sebenarnya Februari kemarin sudah mulai. Nah, tapi hari ini masih menunda. Nah, itu mungkin yang bisa kita katakan akibat pandemi ini tertunda. Tapi yang lain kita lihat seperti mungkin karena juga jalan tol, nah PLTA infrastrukturnya itu tumbuh. Jadi Pak yang tadi Bapak sebut PMA ya Pak ya? PMA kemudian jalan tol yang itu semua itu mungkin yang menjadi kontribusi sehingga naiknya angka di triwulan 3 ini. Iya bisa jadi. Jadi kan terbesar itu di TW ini adalah dari infrastruktur. Ya, infrastruktur dan energi ya. Infrastruktur tentunya jalan tol yang sedang dibangun ini ya Pak ya. Jadi konstruksi jalan tol, kemudian juga listrik ya, PLTA itu yang mendukung yang jadi kontribusi sehingga di triwulan 3 ini nilai investor itu cukup menggembirakan lah untuk Aceh ya Pak. Iya betul. Itu apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya naik betul. Tadi Pak ya. Naik ya. Kita kan sudah membuat tadi perbandingan itu kan kuartal-kuartal itu memang naik sekali. Jadi seperti dibanding tahun ini dengan tahun lalu itu naik secara kuartal itu naik 22,8%. Atau year over year-nya itu 320% tinggi memang. Jadi tinggi,
bisa disimpulkan geliatnya memang ya sangat sangat menggeliat Iya, itu. sangat menggeliat ya. Mengarah ke arah yang lebih baik meskipun Iya, insya Allah. di 2015 sampai 2018 tadi ya Pak, Turun. itu agak turun ya. Turun ya. Kemudian 2018 ke 2020 mulai Iya, naik lagi. Dengan apa catatan mungkin turun nih ada yang mungkin tidak melapor. Iya, ya, tidak Pak, melapor. tidak melapor ataupun segala kondisi di Ya, lapangan. dan juga kemungkinan ya, di 2019-2020 ini juga mungkin yang tidak melapor di 17-18 melapor tapi tercatat di Oke. 2020. Jadi dinamisnya demikian. Ya, jadi kita nggak bisa pastikan yang tumbuh di tahun ini enggak. Karena seperti saya sampaikan tadi, investasi hari ini itu dia 3 tahun konstruksinya atau 4 tahun 5 tahun. Nah, jadi itu. Atau bisa jadi nanti gini. Contoh jalan tol, kan udah 3 tahun nih, 17, 18, 19. Dia melaporkan. Bisa juga kita bandingkan dia dengan dia tahun ini dengan dia tahun lalu. Begitu ya. Jadi kalau mungkin ada nanti yang suka ya lebih detail melihat, ya kita nggak membandingkan juga si A dengan si A juga. Nah, tapi bisa juga mungkin lalu kenapa sedikit, tahun ini kenapa banyak, bisa jadi kan karena mungkin ada hal tertentu yang sehingga dia lebih banyak. Gitu. Lebih banyak atau bisa Bapak katakan tadi dia melapor di tahun selanjutnya ya, Iya, Pak. betul, Di tahun sebelumnya dia tidak melapor sehingga nampaknya tinggi naik lah gitu investasinya. Oke, baik Pak.